Oke, selamat pagi kawan-kawan. Berjumpa lagi di podcast kita, podcast yang baru pertama kali kejar tayang. Ya. Kali ini kita mau membahas tentang pengalaman mendaki, terutama kita mau bertanya-tanya nih kepada pendaki yang baru pemula. Kita hadirkan saja Saudara Benny di sini. Oke. Saudara Benny. Saudara Benny, sudah siap? apa yang kamu lakukan pada jam 12 siang? Help me. Enggak, kira-kira kesan pertama lah mendaki pertama kali nih di Gunung Prau, menginjakan kaki di Gunung Prau kayak gini nih. Gimana nih, Ben? Ya, menyenangkan, melelahkan karena baru pertama kali ya, sangat melelahkan. Sampai-sampai mau ke pos 1 aja naik ojek. Alasannya kenapa? Capek Ya. kah atau apa? Satu, capek. Kedua, karena kondisi kaki tidak memungkinkan, bisa dibilang cedera bawaan lah. Dengkul, ACL. ACL. Iya. Ya, sangat menyenangkan sih naik ke gunung. Kakunnya. Sana ya. Yang ini lu bingung. Mesin dong. Tapi kira-kira nagih gak nih, Ben? Wah, ya bisa jadi, bisa balik lagi, mungkin bisa kemarin balik lagi, kita bisa balik lagi ke Gunung Prau. Pemandangannya kita bisa melihat beberapa gunung sih di sini. Apa aja tuh? Sindoro, Sumbi, apa lagi ya? Nyame. Oh, selamat ya. Ya. Gunung yang selalu tidak pernah kena musibah, selalu selamat. Ya, selamat sih ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong di Wonosobo ini banyak, Ben, tempat-tempat wisata selain Gunung Prau nih. Nanti next bakalannya kita jelajah lagi di sini gitu. Entah kita mau naik merbabu kan, emang planning kita kan. Iya. Gimana, Boy? Siapkannya, Boy. Siapkan ini, Boy. Buat ngomong apa nih ya? Kohos pelan. Kohosnya gua kohos. Iya, lu kohos. kohos. Ya, hostnya lu kohos. Kohos emang buat timbalan doang. Iya, benar. Jadi kalau kohos itu hitungannya kalau host Supporting system. buat bagian dicengin doang kohos itu. Kan enggak, tetap narasumber bagian dicengin bangsat. Ini podcast yang selalu hancur. Ya, podcast ya sekedar podcast omongan aja gitu. Karena sehari-hari seperti ini ya. Seperti ini gitu. Walaupun di rumah di Depok seperti ini, ya di gunung kita di tempat lain seperti ini. Lu Mudah-mudahan sih. narasumber lu kajian kayak Mahfud MD, biasa aja bahasa lu. Bahasa lu Melayu puncer. Kan seperti mah kagak ini, boy. Apabila UB. Sebut saja, kita sebut UB. Iya. buat Apa ya? treknya, buat trek sendiri di Gunung Prau Ya. gimana? Lumayan berat untuk tingkatan pemula, ringan. Ya untuk pemula sih berat. Berat, Untuk pemula berat karena pemula ya. Gitu. Udah gitu apa ya? Karena memang Jalur ya. kalau lihat memang beresiko banget ya kalau buat jalur dibikin undakan atau tangga-tangga kayak gitu, karena nanti yang
menguras tenaga ya, jadi Iya, langkah betul. langkah jadi Langkah, ya. Biasanya jalan cuma kita bisa gitu, ritme, kita melangkah jadinya gitu. kita bisa ritme Iya. langkah nih yang, harus yang bikin capek ya begitu. Iya. Kita jadinya melangkah gitu. Oh, berarti ini masukan buat pengelola apa Gunung Prau ya. Tolong diperhatikan dari segi jalur trek dan apa undakan-undakan. Ntar ada komen lu nyobain masuk pemula. Kok biasa aja. Lu kasih tahu gua. Iya. Kalau mah pernah gua tanya itu. Gimana sih pendaki lu mulu? Kan udah puluhan tahun. Kan nggak di Prau doang gitu kan, banyak gunung kayak begitu, ada tangga-tangganya. Kalau bisa pakai eskalator ya. Kayak di Cina. Pakai lift. Ya, jalurnya cukup lumayan menantang sih di Prau ini. Yang mungkin kalau di gunung-gunung lain bisa lebih gitu, karena kan di Jawa Tengah ini ya, paling pendek ya kalau nggak salah ya Bang ya. Di Jawa Tengah paling pendek Prau itu ya Bang ya. Kemungkinan. Jadi kok saya juga gak tahu orang kemungkinan. Saya juga masih baru sebenarnya. Anjing, pemula nanya pemula. Enggak, dari sejarahnya tahun 2000-an ke bawah ini ya memang nama-nama Gunung Prau itu masih belum ada ya, Ben? Iya, belum familiar buat- belum familiar buat ya pendaki-pendaki yang pakai flanel atau Dan tas ransel dah. Iya. Belum ultralight gitu kan. ya, belum ada istilah UL lah gitu. Ya satu ya kemarin karena pemula jadi banyak istirahat ya kemarin. Untung punya temen ya baik hati dan tidak sombong, tapi ngeselin. Sebenarnya sih ngeluh dalam Akhirnya kebongkar juga. Mukanya udah kesel ya. Gue tahu. Di pas terakhir udah aja udah. sebenarnya nih, pengen ngomong beban nih. Tahu ya, cuma gimana ya, ya karena dia melihat saya pemula gitu. Cuma ya di bawah sabar. Di bawah sabar ya. Ya maklum kita mah Maklum. ya usianya juga baru 23 aja ke bawah gitu. Ya maklum. Yang diajak orang gila lagi ya kan. Kalau saya mah diajak, kalau saya mah sebenarnya ya gimana ya? Tapi kira-kira Ben nagih nggak nih? Nagih. Nagih. Oke. Yang bikin lagi suasana alamnya, suasana dalam kelompok pendakiannya atau Semua. ya. Iya, dari awal mula di base camp sampai naik treknya cukup lumayan lah, menantang. Kalau dikasih nilai kira-kira berapa ratingnya? Rating Ponten dikasih ponten. untuk kelompok. untuk kelompok 99% lah. Woi. Tepuk tangan dong. Untuk kelompok 90%, 99 karena apa ya? Selalu mendampingi pemula, enggak banyak ngeluh. Nggak Di kayak mulut cuma kalau dalam hati saya belum tahu ya. Dalam hati saya nggak tahu ya. nggak kayak berita-berita yang lagi viral di apa namanya di jalur pendakian yang biasa kita lihat kan ada pendaki yang ditinggal sama kawan-kawannya, udah gitu kondisinya hipotermia, itu sangat disayangkan sekali tuh. Jangan kayak begitu ya, jangan diulangi lagi ya. Tak bilangin bapaknya loh. Duit dong, nah, gimana sih? Duit aja mau ninggalin temen gimana sih? Terus untuk Ya cukup pun. untuk alam penilaian alam Alam 95% bagus ya. cukup meyakinkan, senang 95% lah. Dan ini buat pertama kali naik gunung dengan ke luar provinsi ya. Pertama kali ya, baru pertama kali naik gunung di luar provinsi Jawa Tengah ke Prau yang lagi hit-hitnya gunung ya kan. Biasanya pemula tuh larinya ke untuk daerah Jabodetabek, arahnya ke mana?
Saya pernah ke Gunung Sahari. Dua provinsi, saya kan di Jawa Barat ya, ke provinsi TKI, ya ke Gunung Sahari pernah saya. Gunung Sindur. Gunung Sindur Jawa Barat. Ciseeng tuh pemandian panas, saya pernah. Terus saya ke Gunung Pancar pernah. Gunung Pancar. Nah, Tapi kira-kira planning untuk di daerah Jabodetabek apa nih yang mau dituju nih kira-kira nih? Untuk daerah Jawa Barat, Jawa Barat. Pengen ngerasain Mau langsung Cermek kah? Gunung Gede mungkin, Pangrango mungkin. Lintas. Papandayan mungkin Papandayan ya. next. Kalau denger cerita dari teman-teman Papandayan oke katanya mah. Kayaknya mau enak dia. Kayaknya mau enak dia. Kagak mau beban. Ya, nih. Kayaknya perasaan saya nggak enak. Kayaknya nggak mau beban ya. Ya kan untuk pemula ya dikasih jalur yang Ya, step by step ya. jalan yang Step by step ya. setengah ekstrim lah, by step by Step by Iya, Bibe. by step, bukannya by step by salah. Jadi kayak waktu kemarin teman saya tanya, ini kita mau kemana? Ternyata dia bilang ke Wonoboso, ke Wonosobo. Saya bingung daerah mana Wonoboso itu. Makanya karena saya pemula ke Jawa Tengah, ya saya percaya aja karena dibilang Wonoboso. Gitu. Ternyata saya lihat ke Wonosobo. Ternyata saya di Pola. Kata orang, itu ngapa bahas ini? Nah, terakhir harapan nih, kita kan sebenarnya berempat. Nah, karena satu orang nggak ngikut gitu, ya harapannya gimana nih untuk yang teman kita, yang satu sahabat kita nih? Ya harapannya sih supaya biar dia bisa bersama-sama naik. Ada waktu ya. Iya, mungkin karena kemarin ada teknis sedikit dari kerjaan, dari internal dia. Ya mudah-mudahan sih lain waktu bisa jalan berempat gitu. Oke, sip. Karena apa ya? Kalau untuk dibilang pemain bola, dia kapten gitu loh. Kaptennya dia. Ya Jai. kalau security mah Dandro ya kali. Iya. Dan lu. Ya oke. Ya, untuk selanjutnya mudah-mudahan teman saya yang satu itu bisa ikutlah, kita bisa jalan bersama-sama dengan mereka. Tuh, dengerin tuh. Siapa? Sebut saja SH, sebutnya SH ya. Iya. Susah hidup. Boncu SH, mudah-mudahan ya Boncu ya bisa bareng-bareng kita kemari gitu. Ya kalau untuk jalan-jalan begini, ya lupakanlah problem-problem internal, kita lupakan saja dulu. Satu aja kita kemari, Ada solusi. yang ada di pikiran hilang, ke bawah sampai rumah, datang lagi pikiran. Goyang lagi. Yaitu untuk menghilangkan pikiran yang Sejenak aja gitu. Walaupun cuma sehari, 2 hari, 3 hari gitu kan lumayan gitu. Ya Boncu ya, harapan saya itu Boncu ya, karena saya mengharapkan sekali Anda ikut dengan kami bertiga. Terima kasih Bapak host. Gua hostnya. Terima kasih saya telah dipanggil untuk untuk podcast di Gunung Prau. Mudah-mudahan dipanggil lagi untuk podcast di gunung-gunung yang lain. Siap. Pokoknya lo tetap gua ajak. Jangan bosen-bosen. Ya, pokoknya lo tetap gua ajak. Ya, untuk dibully dan untuk dicengin. Arahnya emang ke situ Iya, sebenarnya. Itu udah saya tahu gitu mah. Soalnya saya guru dan ini buku-bukunya saya bisa baca itu. Terima kasih teman-teman sudah memanggil saya untuk di acara podcast
sini. Terima kasih. Berarti bisa kita ambil pelajaran ya dari perjalanan ini, bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan di sini semata-mata hanya untuk menghilangkan beban penat pikiran. Kenapa sejatinya ya hidup itu masalah mah terus jalan selama kita masih hidup. Yang penting kita terus kuat gitu, berdoa, dan kita coba ngelihat kebesaran Sang Pencipta. Itu aja sih. Amin. Oke. Amin. Tambahan satu lagi. Apa tuh host? Nah, satu lagi tambahannya, ntar bikin kopi ya. Habis kopinya. Aduh, host udah jam Jadi saya mau kira-kira dipanggil ini untuk ditanya-tanya tentang alam, tentang pendakian. Apa saya cuma Jadi babu. Membantu bikin kopi nih ya, Kos? Gimana, Kos? Itu bisa dijelaskan? Gimana, Kos? merangkap ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay terus. Nantikan di podcast selanjutnya dengan suasana yang berbeda. Oke, kami di sini undur diri. Tetap stay. Dadah, bye bye.